Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Perawat Fikri. Hari ini kita akan membahas mengenai demam dan menggigil. Jadi banyak sekali pasien atau keluarga pasien yang bertanya mengapa pasien-pasien dengan keluhan demam itu sebagian besar disertai dengan gejala menggigil. Padahal secara logika pasien demam itu kan panas, sedangkan menggigil itu kan perasaan dingin. Kenapa orang yang badannya panas itu merasa kedinginan? Nah, hari ini kita akan membahas mengenai gejala tersebut. Apa penyebabnya? Di sini rekan-rekan sekalian, kita akan mulai dari otak. Jadi kita sepakat bahwasanya otak ini merupakan suatu organ yang memiliki fungsi untuk mengatur seluruh aktivitas tubuh. Nah, dari berbagai macam bagian otak ini, ada bagian otak yang mengatur panas tubuh. Bagian otak itu disebut dengan medulla oblongata. Jadi medulla oblongata ini mengatur seberapa panas tubuh manusia. Misalkan pada saat suhu sedang dalam keadaan dingin, musim hujan atau musim salju, maka suhu lingkungan akan turun. Nah, medulla oblongata akan memerintahkan tubuh untuk meningkatkan suhu. Bagaimana caranya? Nah, nanti kita jelaskan. Dalam keadaan normal, medulla oblongata akan men-set suhu tubuh di kondisi normal. Kita anggap saja kondisi normal suhu tubuh manusia adalah 36 derajat Celcius. Jadi, medulla oblongata akan memerintahkan tubuh agar memproduksi panas sehingga mencapai 36 derajat Celcius. Nah, dalam keadaan tertentu, tubuh membutuhkan panas lebih. Nah, panas lebih itu dalam hal apa? Sebelum kita ke sana, kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana tubuh menghasilkan panas. Jadi rekan-rekan sekalian, memang sebagian besar tubuh ini terdiri dari otot ya. Kalian lihat ini. Jadi tubuh ini terdiri otot. Otot ini berisi jaringan dan sel, di mana tempat terbentuknya energi. Nah, energi ini dibentuk dengan membakar glukosa. Jadi dari makanan yang kita makan menghasilkan glukosa. Glukosa dibakar dengan oksigen yang kita hirup menghasilkan energi. Energi inilah yang digunakan untuk melakukan aktivitas atau gerak. Nah, energi ini akan memiliki efek samping. Jadi, pembakaran glukosa dan oksigen menghasilkan energi. Energi ini akan menghasilkan efek samping. Efek sampingnya apa? Berupa panas yang pertama, yang kedua adalah air. Sehingga kalau kalian tahu orang-orang yang sedang melakukan olahraga, aktivitas atau gerak yang sangat tinggi, maka tubuhnya akan lebih panas daripada orang normal yang tidak melakukan aktivitas. Nah, itu karena energi yang dikeluarkan lebih besar daripada biasanya, sehingga panas juga akan lebih banyak daripada biasanya. Selain itu juga ada air yang diproduksi, sehingga orang itu cenderung lebih banyak berkeringat. Jadi inilah cara tubuh untuk memproduksi panas dengan menggunakan energi. Nah, pada keadaan tertentu, tubuh membutuhkan panas lebih dari normal. Misalkan dari 36, tubuh membutuhkan panas menjadi 40 derajat, maka medulla oblongata akan memerintahkan tubuh. Jadi medulla oblongata ini akan memerintahkan tubuh untuk memproduksi panas agar mencapai 40 derajat Celcius. Pada kondisi apa? Tubuh membutuhkan panas lebih tinggi daripada biasanya. Banyak faktor, namun salah satunya yang paling mudah untuk dijadikan contoh adalah ketika tubuh mengalami infeksi. Nah, ketika tubuh mengalami infeksi, maka biasanya kan sering ya petugas kesehatan atau masyarakat awam pun tahu kalau terjadi infeksi, maka salah satu gejalanya adalah demam atau panas. Nah, kenapa ketika terjadi infeksi tubuh itu menjadi lebih panas?
Ini ya, misalkan gambarnya adalah infeksi bakteri ini, terinfeksi bakteri. Jadi rekan-rekan sekalian, tubuh meningkatkan panasnya. Salah satu faktornya adalah agar pertumbuhan bakteri itu terhambat, sehingga bakteri yang masuk dalam tubuh itu dapat terhambat pertumbuhannya, bahkan diharapkan bisa mati dengan panas tubuh yang ditingkatkan. Kok bisa bakteri mati dengan panas tubuh yang ditingkatkan? Jadi rekan-rekan sekalian, perlu Anda ketahui bahwasanya dinding sel bakteri ini itu terbuat dari protein. Jadi protein. Nah, protein ini, sifat protein pada umumnya jika dipanaskan maka akan terjadi kerusakan atau deaktivasi. Nah, ini yang sering saya contohkan adalah seperti kalian ya, kalau melihat telur, ya telur kalau dalam keadaan normalnya seperti ini, maka telur ini bisa berkembang biak, ditetaskan hingga menjadi ayam. Tetapi kalau telur ini kalian panaskan, maka telur ini tidak akan mampu berkembang biak lagi, tidak akan mampu berkembang. Dia akan menjadi menggumpal, ya, proteinnya. Karena kita tahu telur ini adalah protein, menggumpal. Kalau digoreng ya jadi telur ceplok, kalau direbus ya jadi telur rebus. Nah, kedua protein telur ini sudah tidak dapat berkembang biak lagi, sudah istilahnya mati atau inaktif. Nah, sama juga dengan bakteri, karena dinding sel bakteri ini terdiri dari protein, maka ketika dipanaskan harapannya bakteri ini inaktif. Alhamdulillah kalau bakteri itu sampai mati atau meninggal. Sehingga panas tubuh pada pasien-pasien yang terinfeksi itu fungsinya adalah ini, membantu dalam pertahanan tubuh menghadapi bakteri. Jadi kalau normalnya 36 derajat, karena pasien tersebut terinfeksi, maka tubuh akan mengidentifikasi adanya infeksi. Segera medula oblongata akan memerintahkan tubuh untuk meningkatkan suhunya menjadi lebih tinggi daripada biasanya. Fungsinya itu apa? Yaitu untuk membantu melawan bakteri. Nah, bagaimana caranya meningkatkan suhu tubuh yang normal di 36 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius, padahal pasien dalam keadaan sakit itu kan lemas. Tidak mungkin dia harus berolahraga, bergerak atau aktivitas supaya menghasilkan panas. Maksudnya aktivitas olahraga kan tidak mungkin. Maka salah satu caranya supaya tubuh dapat menghasilkan panas, otak akan mempersepsikan, jadi memberikan gambaran bahwa tubuh dalam keadaan kedinginan. Jadi itu hanyalah persepsi otak saja. Tubuh dalam keadaan kedinginan, sehingga apa yang terjadi? Hal ini akan merangsang otot-otot tubuh itu mengejan, meregang. Jadi proses menggigil itu adalah proses otot melakukan gerakan. Jadi otot lengan, otot bahu, otot paha, otot perut karena meregang pada saat menggigil. Jadi otot itu bergerak seperti orang yang sedang olahraga. Nah, pergerakan otot pada saat menggigil inilah yang menghasilkan energi yang nantinya akan menghasilkan produk sampingan berupa panas tubuh. Sehingga proses menggigil adalah proses otot memproduksi energi agar mendapatkan panas tubuh yang sesuai dengan yang dibutuhkan tubuh ini tadi. Sebelum set point ini tercapai, misalkan medula oblongata memerintahkan 40 derajat, sebelum set point ini tercapai maka tubuh akan terus menggigil. Supaya apa? Supaya produksi panasnya, produksi energinya terus meningkat. Nah, itulah mengapa pasien-pasien yang demam itu
mengalami menggigil. Pada saat Anda mengukur suhu pasien ketika menggigil, itu pasti suhu tubuh pasien belum sampai tinggi, belum sampai tubuh, karena masih perjalanan. Misalkan dari 36 masih 37, misalkan 37,5. Nah, ini masih menggigil terus, misalkan 38. Kalau belum tercapai set point akhirnya, dia akan terus menggigil sampai tercapai set pointnya 40. Sehingga ketika kamu melakukan pengukuran suhu tubuh pada saat pasien menggigil, itu pasti suhu tubuhnya masih belum mencapai posisi demam yang sesungguhnya, perjalanan menuju ke demam. Seperti itu. Nah, itu rekan-rekan saya. Jadi persepsi menggigil, persepsi dingin itu adalah persepsi otak agar otot-otot tubuh menggerakkan ototnya sehingga menjadikan energi dan panas. Nah, apa yang harus dilakukan ketika pasien dalam keadaan menggigil seperti itu? Maka yang harus kita lakukan, ya kita harus bantu supaya set point ini segera tercapai. Karena kalau tidak segera tercapai, maka pasien akan menggigil terus sampai dia kelelahan. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya kita selimuti, dilakukan selimutan. Terus rekan-rekan sekalian, pada pasien demam seperti ini jangan dilakukan kompres dingin, kompres es ya, jangan dilakukan. Karena apa? Kita tahu bahwasanya otak ini mempersepsikan tubuh dalam keadaan kedinginan, dingin, agar set point ini tercapai. Ketika dikompres dingin, apalagi di kepala, di otak, maka semakin memperberat panas tubuh. Sudah tubuh dipersepsikan dingin, malah dikompres dingin, sehingga suhu akan terus ditingkatkan oleh oleh tubuh. Jadi jangan sekali-sekali kompres dingin. Hal ini akan malah memperberat demam. Karena memang otak sendiri sudah mempersepsikan dingin. Semakin kedinginan, semakin menggigil dia. Apa yang harus dilakukan? Kompreslah dengan air biasa atau air hangat, seperti itu, sehingga tidak malah memperberat panasnya. Makan dan minum ditingkatkan, rekan-rekan sekalian. Kita tahu pada pasien menggigil atau demam seperti ini banyak energi yang dikuras, energi banyak dibuang, maka harus diimbangi dengan makan yang cukup. Terus juga ada air yang selalu terbuang dengan keadaan panas, maka minum juga harus diimbangi dengan cukup. Jika diperlukan, maka minumlah obat untuk membantu mengontrol panas. Obat-obat yang ada di pasaran contohnya adalah paracetamol. Nah, itu untuk membantu mengontrol panas. Nah, maka kan pertanyaan, ketika tubuh meningkatkan suhu misalkan sampai 40 derajat Celcius, ini adalah untuk membantu memerangi bakteri. Kenapa ada obat penurun panas? Padahal kan ini fungsinya bagus, tubuh biar panas agar bakteri mati. Tetapi kenapa ada obat penurun panas? Jadi rekan-rekan sekalian, ketika tubuh itu meningkatkan panasnya hingga lebih dari normal, maka selain berpengaruh pada bakteri, maka juga akan berpengaruh pada sel-sel pasien tersebut. Karena kita tahu sel manusia juga terbuat dari protein, apalagi sel-sel yang sensitif. Apa sel-sel yang sensitif? Salah satu sel yang sensitif ada sel syaraf. Nah, sel syaraf manusia ini sensitif sekali terhadap panas, sehingga ketika badan terlalu panas, maka dia juga akan berefek pada sel syaraf. Oleh karena itu pada anak-anak, apalagi pada anak-anak, itu sel syarafnya mudah sekali terpicu
dengan suhu yang tinggi. Nah, kalau terpicu maka akan terjadi kejang. Nah, kalau kejang komplikasinya ya lebih banyak lagi. Sehingga obat-obatan ini fungsinya adalah untuk mengontrol jangan sampai tubuh terlalu panas sehingga malah merusak sel-sel tubuhnya sendiri. Nah, seperti itu rekan-rekan sekalian. Kenapa kok ada obat penurun panas? Nah, terus pertanyaan terakhir yang biasanya ditanyakan, kenapa orang kalau mau sembuh itu mesti berkeringat? Nah, kalau awal-awal sakit itu menggigil panas, kalau mau sembuh berkeringat. Nah, ketika misalkan sudah sampai 40 derajat, maka menggigil akan selesai. Tubuh akan panas dan membantu perlawanan terhadap bakteri. Misalkan bakteri sudah mulai inaktif, sudah mulai mati di dalam tubuh, maka tubuh akan merespon dengan cara misalkan sel-sel perifer bilang bakteri sudah habis tuh di dalam tubuh, medula oblongata, turunkan lagi suhu tubuh, kembalikan lagi ke posisi normal, dari 60 kembali ke 36 derajat Celcius misalkan setelah pengobatan, setelah istirahat, maka bakteri sudah mulai mati, suhu tubuh diturunkan lagi ke posisi normal. Maka bagaimana cara mendinginkan tubuh? Nah, tadi kan cara memanaskan kan dengan cara menggigil, otot-otot digerakkan supaya menghasilkan energi dan panas tubuh. Bagaimana cara mendinginkan tubuh? Cara mendinginkan tubuh adalah dengan cara berkeringat salah satunya. Jadi tubuh akan mengeluarkan keringat karena air itu dapat menyerap panas tubuh dan diuapkan. Ketika airnya cukup panas, maka air itu akan menguap dan kembali lagi air yang baru, keringat yang baru, begitu seterusnya. Sama dengan olahragawan kalau sudah terlalu panas badannya maka akan berkeringat. Salah satu fungsi keringat selain untuk pembuangan kelebihan air juga adalah untuk menurunkan suhu tubuh. Oleh karena itu, pasien-pasien yang sudah mulai pulih itu biasanya mengalami kondisi berkeringat. Nah, berkeringat itu adalah salah satu cara tubuh untuk menurunkan suhu tubuh kembali ke normal. Nah, kalau sudah berkeringat seperti itu, maka jangan diselimuti badannya. Jadi bantu pasien dengan cara memakai pakaian yang lebih tipis. Seperti itu. Sedangkan makan dan minum tetap dipertahankan sampai kondisi pulih. Oke, itu saja mungkin penjelasan dari saya mengenai kenapa demam pasien demam itu disertai dengan gejala menggigil. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas dan butuh ditanyakan, silahkan bertanya di komentar. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and keep healthy.